Siraman Rohani bersama Ustaz Muhammad Arifin Ilham dengan tema Rasionalitas Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab lifarqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada sikap yang lebih baik dan mulia sebagai hamba Allah yang bertauhid, cepat atau lambat pasti berjumpa dengannya, kecuali langkah takwa menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Salawat dan salam sejahtera senantiasa kita limpahkan bagi hamba pilihan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berhasil mendobrak dinding pemisah antara bangsa barat dengan bangsa timur, bangsa Arab dengan bangsa Azam, antara kulit hitam dengan kulit putih. Islam adalah agama yang tidak terikat oleh teritorial geografis. Islam adalah agama yang tidak terikat oleh suku, bangsa, etnis, rasis, nasionalisme. Islam adalah agama yang tidak terikat oleh ideologi apapun, apalagi ideologi materialistis atau ideologi kepentingan. Bahkan Islam agama yang tidak terikat oleh sekedar darah keturunan. Yang mengikat Islam hanya Allah dan Rasul-Nya. Maka yang paling mulia di antara hamba-hamba Allah bukan siapa yang bicara atau yang mendengar, bukan siapa yang tua atau yang muda, tetapi siapa di antara kita yang paling pandai, paling pintar, paling tekun mendekatkan diri kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara hamba-hambaku adalah siapa di antara mereka yang paling bertakwa. Takwa adalah penilaian yang paling objektif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqyasu min ummati aksarhum zikral maut wa asyaddu isti'dadan lah." Yang paling cerdas, yang paling pintar, yang paling mulia di antara umatku adalah siapa di antara mereka yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan hidup setelah mati. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang kucintai, tema dalam muzakarah kita hari ini, rasionalitas Al-Quran sebagai mukjizat. Profesor Bernard berkata, semakin maju zaman, semakin tinggi tingkat peradaban dan kebudayaan umat manusia, semakin luas otoritas intelektual manusia. Lambat laun, tapi pasti, dengan pasti pula, manusia berlomba-lomba meninggalkan agamanya masing-masing. Ada dua faktor yang melatar belakangi fenomena yang sangat agresif ini. Yang pertama, mereka menganggap bahwa agama sudah tidak sanggup menjawab kebutuhan umat manusia dan tidak lagi sesuai dengan zaman. Akibatnya mereka mencari solusi alternatif lain yang dapat menjawab problemanya. Sehingga sengaja tidak sengaja, sadar tidak sadar, lahirlah agama baru, atau memang mereka melahirkan agama baru itu. Materialisme, sekularisme, hedonisme. Dalam teks bahasa Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia yang serba-serbi berlebihan, akibatnya mereka takut mati.
Sisi lain, mereka menjadikan agama hanyalah mitos-mitos lama, cerita-cerita sakral. Kalaupun yang dihidupkan dari agama, yang hidup adalah ritual rutinitas, bukan ritual yang berkualitas. Boleh jadi Allahu Akbar di atas hamparan sejadah, Allahu Akbar di musola, Allahu Akbar di masjid, tetapi di kantor, di hotel, di lapangan nafsu akbar. Di mulutnya bertasbih, bertahmid, bertahlil, bersolawat, tapi dari mulutnya inilah ia berbohong, menipu, ghibah, fitnah. Lagi sholat ia tutup auratnya sopan, rapi, mulia, sehingga mudah dikenal oleh para penghuni langit dan bumi. Dan Allah abadikan dalam surah Al-Ahzab, "Dzalika adna ayyurafna fala yu'zaina." Mereka mudah dikenal sebagai wanita mukminah dan tidak mudah diganggu. Tapi 1000 kali sayang, walaupun berikrar dalam sholatnya tunduk patuh taat pada perintah Allah, seusai sholat, pakaian sopan santun mulia itu kembali ditanggalkan, diganti dengan pakaian serba-serbi transparan. Yang kedua, mereka menyatakan, "My brain is my God." Otakku adalah Tuhanku. Dengan kemampuan otak, olah otak melahirkan ilmu pengetahuan. Sains, dari sains melahirkan teknologi. Dengan teknologi, segala urusan manusia akan dapat dicapai dengan segala kemudahan. Maka saat itu manusia tidak lagi membutuhkan agama. Bahkan titik kulminasinya mereka menganggap bukanlah Tuhan yang menciptakan manusia, tetapi manusialah yang mengada-adakan Tuhan, alias manusia yang menciptakan Tuhan. Dengan alibi yang sangat nakal, ia bertanya, kalau memang Tuhan itu ada, lalu di mana adanya? Kalau memang Tuhan itu ada, kapan adanya? Telur ayamkah dulu atau ayam dulu? Kalau memang Tuhan itu ada, bagaimana wujudnya? Maka tidak mustahil ada agama yang mewujudkan Tuhan dalam bentuk benda-benda, hewan, manusia. Sangat unik kan? Tuhan dipersonifikasikan dalam bentuk manusia. Baik, kalau memang alam raya ini ciptaan Tuhan, dan itu menjadi alasan semua agama, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan yang amat sangat nakal ini kita akan jawab dalam mujakarah kita ini. Saudara-saudariku yang kucintai, dari 2 pernyataan ini melahirkan 2 pertanyaan. Pertama, apakah semua agama tidak sanggup menjawab kebutuhan umat manusia dan tidak lagi sesuai dengan zaman? Sebagaimana Karl Marx berkata, semua agama adalah candu. Padahal tesis Karl Marx hanya kepada satu agama dari kegagalan agama Gerejani kala itu. Masih ingat? Tirani intelektual Giordano Copernicus Galileo adalah tumbal dari tirani intelektual itu. Kaum Gerejani kala itu beranggapan bumi sentris, padahal hasil penelitian ternyata matahari sentris. Ambivalensi antara paham Gerejani dengan para ilmuwan ini. Tetapi karena Gerejani kala itu berkuasa, mereka pun dihukum, bahkan dieksekusi dengan cara dibakar hidup-hidup. Kemudian tirani ekonomi, di mana jemaat diharuskan membayar sebagian hartanya untuk kepentingan Tuhan Bapa di atas sana, tetapi malah digunakan untuk kepentingan pribadi kaum Gerejani. Kemudian yang paling menyakitkan adalah tirani kepercayaan dengan dogma lisensi pengampunan dosa oleh Paus. Kayak apapun dosa manusia akan dapat diampuni asal mampu membayar. Atas nama Fulan bin Fulan, bahwa dosa-dosanya diampuni, masa lalu, masa kini, dan masa akan datang, dan akan duduk berdampingan dengan Tuhan Bapa di sana. Justru doktrin yang terakhir inilah menjadi pangkal haloganisme, kebrutalan. Semakin berani orang melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, toh nanti diampuni oleh Tuhan. Semakin berani orang merampok, toh tinggal dibayar. Semakin berani orang korupsi, toh akan beres dengan duit. Yang baik menjadi jahat, yang jahat semakin menjadi jahatnya.